Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cilangkap 7, Ibu Sri Wahyuningsi SPD SD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Cilangkap 7, dan yang terhormat Ibu tamu undangan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 yang dipaparkan oleh Ibu Susan Dwi Nurdiani selaku guru penggarap. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, lalu yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara, yang ketiga pemaparan materi, lalu yang keempat sambutan Ibu Kepala Sekolah sekaligus penutup acara, yang kelima doa, dan yang keenam penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Acara yang kedua yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Sri Wahyuningsi SPD SD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hormati semua Cilangkap 7, juga guru penggerak di SD Cilangkap 7 ini, yaitu Ibu Susan Dwi Nurdiani. Mohon maaf. Selamat datang ibu-ibu semua dan bapak semua di guru penggerak ini, yang kita bisa belajar dari apa yang dipaparkan Bu Susan. Semoga paparan Bu Susan nanti bisa membuat kita menjadikan contoh bagi kita semua. Hanya itu saja yang saya bisa bicarakan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya. Langsung ke acara yang ketiga yaitu pemaparan materi oleh Ibu Susan Dwi Nurdiani. Kepada Ibu Susan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Seperti anak sekolah gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Bisa diulang ya, satu kali lagi ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Seperti yang kita baca dalam slide, semoga kita semua dalam keadaan bahagia. Salam itu bisa berarti dalam keselamatan. Seperti juga yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, tujuan dari arah pendidikan kita adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, pada siswa kita, agar mereka menjadi manusia dan anggota masyarakat dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi Bapak Ibu di sini, saya di sini di depan bukan berarti saya yang paling hebat, bukan ya. Saya mendapat amanah dari pendidikan yang sedang saya jalani ini, yaitu melakukan basar pada rekan-rekan guru mengenai materi yang telah saya pelajari kemarin. Materi ini adalah materi modul 1.4, sedang berjalan di modul 2.4.
dari materi yang saya paparkan ini bisa berdampak positif bagi keberlangsungan pembelajaran kelas Bapak Ibu semua. Belajar dulu mengenai filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Jelas dari tadi bahwa tujuan pendidikan itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita harus tahu unsur-unsurnya itu, bahwa anak itu bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan suatu kertas putih, tapi kita harus berusaha menebalkan laku-laku yang ada menjadi karakter anak bawaan sejak lahir ya. Baik kita tebalkan, dan laku yang kurang baik kita usahakan untuk hilangkan. Karena dari filosofinya Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan bahwa guru adalah seorang petani, muridnya adalah benih, dan sekolah adalah tanah. Semuanya benih-benih itu. Jadi kita di sekolah berusaha untuk beranak sesuai dengan kodratnya, sesuai keadaan dia, dan menurut zaman sesuai dengan keadaan masa kini, sesuai dengan perkembangan. Nah, yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai budaya positif di sekolah. Apakah itu budaya positif? Kita baca bersama ya. Budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini tidak bisa ada begitu saja ya, perlu ada kebiasaan-kebiasaan. Dimulai dari adanya lingkungan positif di sekolah. Lingkungan positif itu berupa saling dukung antar rekan guru, guru dengan murid, murid dengan murid, juga dengan antar orang tua. Juga kita bisa saling belajar, saling bekerja sama, sehingga timbullah kebiasaan yang baik. Jika sudah terbiasa menjalankan kebiasaan baik, maka akan menjadi karakter baik. Nah, apabila menjadi karakter baik, maka akan terciptalah budaya positif. Maka untuk menciptakan budaya positif ini tidak hanya sampai pada saya saja. Saya harus mengimbaskan kepada rekan guru agar rekan guru juga bisa mengaplikasikannya di kelas, sehingga terjadi lingkungan positif sampai menjadi budaya positif di sekolah kita itu akan terlaksana. Apa saja yang kita akan pelajari dari budaya positif ini? Itu ada 6 materi. Yang pertama ada disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin dari beberapa kalimat ini ada yang pernah Ibu dengar, Bapak dengar? Apakah ini kata-kata baru yang pernah Bapak Ibu temukan? Baru ya, oke. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kita coba dari kepala tangan. Coba Bapak Ibu mengepalkan, tolong kepalkan tangan Bapak Ibu. Anggap yang ada di dalam kepala tangan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kemudian ada rekan Bapak Ibu yang lain berusaha untuk membuka kepala tangan itu. Nah, Anda sebagai yang punya kepala tangan, ada sesuatu yang berharga di tangan Bapak Ibu. Apa yang akan Anda lakukan? Ya, pertanyaan pertama, apakah Anda akan membuka kepala tangan itu? Coba saya mau tanya siapa ya? Bu Kusnolda. Bagaimana jika rekan Anda akan membuka kepala tangan Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Aktifkan kepala tangannya. Ya, bagus. Coba kalau Pak Wasim bagaimana dengan
mempertahankan ya. Terus apa mengancam atau tidak mengiming-imingi, misalnya nanti kalau kamu buka aku kasih apa gitu. Nah, bagaimana? Kalau diancam kan kita takut ya, apakah akan tetap mengepalkan atau akan tetap menutup? Nah, kalau Bu ini bagaimana? Kalau pendapat Anda gimana? Tetap dipertahankan. Jadi tetap mempertahankan ya, walaupun ada godaan ya. Oke, dalam kegiatan ini siapa kan sebagian besar dan peserta akan tetap mengepalkan tangan, berpegang teguh, tidak akan membuka kepalan tangan. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka kepalan tangan itu? Oke. Berarti sebenarnya kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain, ya, hanya kita sendiri yang bisa memutuskan apakah kita akan bertindak seperti apa. Oke? Nah, tadi itu kan kontrol ya. Hal ini sejalan dengan apa yang kita lakukan sebagai guru kepada murid. Jadinya berkaitan dengan disiplin, seorang guru pastinya akan memberikan kontrol ya kepada anak. Nah, kita harus berubah paradigma teori kontrol dari adanya stimulus respon ke teori kontrol yang saat ini digunakan. Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita harus bisa memahami pandangan orang lain. Yang keempat, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku baik atau buruk. Sebenarnya dalam diri manusia itu ada tujuan yang ingin dia capai. Yang kelima, hanya Anda yang bisa mengontrol diri, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, berkaitan dengan kontrol ini, apakah kontrol ini bisa membuat disiplin bagi anak? Bisa atau tidak? Bisa. Oke, kita bahas ya. Kita seringkali memaknai kata disiplin itu dengan kata tertib, terus teratur, kepatuhan. Dan jika tidak melakukan disiplin, sering dihubungkan dengan hukuman, ya begitu ya. Nah, secara teori, hukuman ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Kita bisa cari alternatif lain selain memberikan hukuman, ya. Justru hukuman ini adalah alternatif atau cara terakhir, dan kalau itu tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti dengan cara apa ya? Nah, sebelum kita beralih ke cara bagaimana untuk kita harus bisa menanamkan disiplin positif kepada diri anak. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang hanya bisa mengontrol itu adalah diri sendiri. Tapi juga kepada anak adalah yang bisa mengontrol adalah diri anak sendiri. Makanya kita harus menanamkan motivasi kepada diri anak agar sesuatu tindakan yang anak lakukan adalah benar-benar ada motivasi dalam diri anak, bukan motivasi karena takut akan hukuman atau karena adanya suatu penghargaan. Ya. Siswa harus paham betul alasan mengapa melakukan sesuatu, ya, sehingga motivasi yang muncul adalah motivasi fisik, motivasi dalam diri, bukan motivasi dari luar. Tapi kalau memang tidak bisa, motivasi dari luar juga boleh, tapi lebih bagus adalah motivasi yang ada dari dalam diri sendiri. Nah, disiplin positif ini adalah kegiatan untuk kita mencapai pada nilai-nilai yang kita tuju dalam setiap individu. Nah, di sini ada namanya adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan apa yang kita tuju? Dalam beberapa negara
terdapat beberapa nilai kebajikan dan kita ambil dari negara Indonesia ya. Nilai kebajikan yang diambil kemudian diaplikasikan dalam suatu kata ya, profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 segmen. Nah, nilai kebajikan ini merupakan sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Tujuan dari disiplin positif adalah agar siswa mempunyai motivasi intrinsik sendiri bahwa mereka memang benar-benar ingin mempunyai sifat yang positif sesuai dengan kalau kita pelajari adalah profil belajar Pancasila. Nah, sekarang kita akan beralih ke teori motivasi perilaku manusia. Ada teori motivasi dari luar, ada juga dari dalam. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mengikuti pelatihan. Motivasi apa yang sebenarnya Ibu ada dalam hati ya? Jadi pelatihan itu apakah karena disuruh sekolah misalnya, atau karena ingin mendapatkan penghargaan, atau karena ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat? Motivasi apa yang ada dalam diri Ibu Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan? Nah, kalau misalnya dorongan itu dari luar, ya nggak apa-apa, itu kan motivasi seorang beda-beda ya, dorongannya. Kalau menurut Ibu bagaimana? Motivasi sepenuhnya. Nah, hebat, kasih tepuk tangan dong. Kalau Mbak bagaimana? Iya, motivasi diri sendiri dan belajar sepanjang hayat. Oke, terima kasih. Kalau Ibu bagaimana? Belajar sepanjang. Berarti bagus ya, motivasi yang ada dalam kesadaran diri, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan selembar kertas piagam penghargaan ya, tapi tentunya adalah untuk mendapatkan ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga sebagai kita sebagai guru ya di kelas. Sini ada motivasi internal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kegiatan itu dilakukan karena takut akan dihukum. Kalau anak misalnya, kenapa kamu mengerjakan PR? Karena takut dihukum sama guru. Nah, itu salah satu motivasinya. Berarti anak mengerjakan PR itu motivasinya adalah dari luar. Kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Kenapa anak mengerjakan PR? Karena saya mau dipuji sama bu guru supaya rajin. Nah, berarti itu adalah motivasi dari luar juga. Jika jawaban anak adalah karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan, berarti itu adalah memang kesadaran dari anak untuk mendapatkan ilmu dari sekolah. Jadi belajar datang untuk mendapatkan ilmu. Nah, mari kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, dan penghargaan. Kita seringkali menggunakan kata hukuman ya, apabila ada anak yang melakukan kesalahan. Secara teori, hukuman itu adalah dapat menciptakan identitas gagal kepada diri anak. Identitas gagal itu adalah identitas merasa sedih, merasa bersalah. Hukuman ini bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Jadi biasanya keputusan itu datang hanya dari guru saja. Tidak ada kesepakatan dari murid dan hanya menerima hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ya. Tidak ada pengarahan dari pihak guru sebelum dan sesudahnya. Hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa kata-kata, sehingga anak merasa tersakiti atau juga merasa malu. Nah, secara teori lebih baik kita tidak menggunakan hukuman ya. Kalaupun ada, itu adalah pilihan terakhir. Nah, jika hukuman adalah dapat menciptakan identitas gagal kepada siswa, nah ini ada konsekuensi dan restitusi. Itu ada
menciptakan identitas sukses kepada siswa. Jadi siswa mempunyai semangat walaupun dia melakukan kesalahan, ya. Jadi merasa tidak dipersalahkan, tapi dia menyadari akan kesalahannya. Untuk konsekuensi memang itu ada hukuman, tapi murid dan guru itu adanya kesepakatan, ya, menyepakati akan tindakan apa yang akan dilakukan murid jika melakukan kesalahan tertentu. Nah, sedangkan restitusi ini adalah mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kemudian memecahkan kesalahan, muridnya bisa berpikir tentang apa yang menjadi kesalahannya, dan juga murid juga bisa menjadi berpikir juga tentang bagaimana harus memperlakukan orang lain. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu berkaitan dengan kesalahan murid, kalau hukuman tidak berkaitan dengan kesalahan murid. Bisa dilihat, baca, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman juga membuat anak sakit, konsekuensi juga membuat ketajaman. Hukuman secara paksaan, tapi konsekuensi ada stimulus, ada tanggapan. Jadi siswa mengetahui apa yang harus kita lakukan. Nah, saya ada kasus nih. Coba apakah Bapak Ibu bisa menjawab tindakan yang dilakukan guru ini merupakan suatu hukuman atau konsekuensi? Pertama, ada murid terlambat, ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa? Oke, silakan Bapak Ibu mencatat dulu, ya, jawabannya, ya. Nomor 1 apa? Hukuman. Kalau mau jawab konsekuensi juga nggak apa-apa, silakan. Menurut pemahaman Bapak Ibu. Biasanya kalau konsekuensi itu berkaitan dengan kesalahannya, kalau hukuman tidak, ya. Coba yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Coba, ya. Jawabannya silakan disimpan dulu. Nanti setelah ini ada jawabannya. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Simpan dulu. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Simpan dulu jawabannya, ya. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Selanjutnya, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, sudah disimpan jawabannya? Kita catat aja jawabannya, ya. Nah, selanjutnya. Nah, bagaimana? Apakah sama? Beda? Untuk pelajaran PJOK. Ya, jadi konsekuensi itu jadinya dia berkaitan dengan apa yang jadi kesalahan murid, kan jadinya murid bisa memahami kesalahannya apa, terus bisa mengetahui saya harus bagaimana nih setelah dia melakukan kesalahan ini, menyadari atas kesalahannya. Nah, di sini ada kolom perbedaan, ya, pembeda dari hukuman, konsekuensi sama restitusi.
hukuman itu memberikan identitas gagal, dan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Sebaik-baiknya kita mengambil pola bila anak yang salah itu secara konsekuensi dan restitusi. Paling bagus secara restitusi, ya paling bagus. Tapi saya juga sedang dalam proses belajar, karena dengan restitusi ini anak harus menyadari kesalahannya, ya harus menyadari kesalahannya, kemudian bisa memikirkan ke depannya bagaimana solusi untuk masalah yang mereka hadapi, kesalahan yang mereka hadapi sehingga tidak bisa terulang lagi. Nah, ini kelanjutannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bisa dilihat paling akhir kalau hukuman itu hanya dibuat oleh guru, ya, tanpa ada kesepakatan dari murid. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, kalau restitusi adalah kegiatannya itu murid sendiri yang memilih mau bagaimana dia selanjutnya atas kesalahan yang dia lakukan. Nah, kita telah belajar hukuman, konsekuensi, restitusi, dan selanjutnya adalah penghargaan. Ini Bapak Ibu terkaget-kaget berbacanya. Ada seorang ilmuwan namanya Kohn mengumumkan bahwa tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan hukuman. Kenapa? Karena kita harus melihat dari beberapa sisi yang lain. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika kita pernahkah Bapak Ibu memberikan bintang kepada anak-anak? Nah, misalnya ada seorang guru terus merasa kebingungan karena anak-anak ketika baris itu tidak mau rapi, tidak mau tertib. Akhirnya ketika baris di kelas, kemudian mengucapkan kepada anak-anak bahwa apabila barisnya rapi, nanti ibu kasih bintang, ya, wali kelasnya mengatakan begitu. Nah, akhirnya murid-murid akan bagaimana? Rapi saja, karena ingin bintang, ya, bukan karena kesadaran diri untuk tertib, karena ingin bintang. Nah, suatu hari wali kelasnya tidak datang, sehingga yang menggantikannya adalah guru lain. Dan guru lain itu tidak tahu ada sistem bintang dalam saat baris, gitu ya. Karena tidak ada sistem bintang, jadi murid merasa tidak mendapatkan apa-apa baris, gitu. Jadinya murid akan semangat, gitu. Nah, itu adalah pengaruh dari dihukum oleh penghargaan dalam waktu jangka panjang. Tuh. Dan terus penghargaan hukum. Penghargaan hukum itu misalnya begini, di kelas ada sistem namanya ranking, kan? Kita harus dari teori ini kita harus melihat dari sisi siswa yang mendapatkan urutan paling bawah. Bagi siswa yang dapat urutan di bawah itu, menggunakan sistem ranking itu adalah suatu hukuman karena menjadi mempunyai predikat, ya, predikat jelek. Jadi dia merasa terhukum dari adanya penghargaan. Sementara yang lain merasa hebat karena nilainya paling atas. Nah, itu juga dapat menimbulkan merusak hubungan, ya. Yang merasa yang nilainya bagus itu akan merasa hebat, dan yang nilainya jelek itu akan merasa ada kekecewaan atau nggak iri. Akhirnya bisa merusak hubungan. Dan sebenarnya penghargaan itu sendiri adalah pencapaian dalam mempelajari sesuatu. Itu adalah penghargaan yang sebenarnya yang ada dalam diri. Misalnya kita belajar membaca, penghargaannya adalah kesenangan dalam diri sehingga kita mempunyai informasi dari bacaan itu. Itu adalah penghargaan yang sesungguhnya dalam belajar. Nah, kita lanjut, ya. Bagaimana supaya kegiatan positif yang ada di kelas itu supaya anak menyadari kegiatannya itu harus dilakukan. Nah, kita namanya keyakinan kelas.
keyakinan kelas ini diperoleh dari peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikannya tadi jadi adalah sifat-sifat positif ya yang kita tuju dalam hidup. Nah, seseorang lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas itu diturunkan dari peraturan kelas. Misalnya ada satu pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan dalam mengendarai kendaraan roda 2? Nah, keyakinan kelas yang ditujunya apa? Keyakinan itu sifat-sifatnya. Berarti adalah untuk apa? Nah, untuk keselamatan ya. Kalau untuk memunculkan motivasi intrinsiknya kalau kita berkendara, mengapa memakai helm? Karena untuk keselamatan, bukan karena untuk ditilang polisi atau untuk dihargai orang lain satu keadaan helmnya bagus gitu kan. Untuk keselamatan. Kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Tapi untuk apa keyakinan kelasnya? Nah, untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai yang ditujunya adalah nilai kesehatan. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Tapi nilai yang ditujunya adalah disiplin. Disiplin bisa, tanggung jawab bisa. Keyakinan dan kita bisa lihat dari lingkaran ini ya, peraturan kelas dari main kecil, kelas jalannya secara umumnya. Kalau keyakinan kelasnya sudah tertanam, maka akan terbentuk lingkungan yang positif dari suatu kelas. Setiap kelas itu melakukan hal yang sama, maka akan timbul tercipta budaya positif dari suatu sekolahan. Nah, sekarang saya ada pertanyaan lagi nih. Coba Bapak Ibu boleh simpan dulu jawabannya di kertas. Ini nilai-nilai yang ditujunya apa nih yang dituju? Sekarang kita punya peraturan kembalikan barang ke tempatnya. Berarti nilainya menjawab Bapak disiplin. Ini adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan dilarang melakukan kekerasan. Apa ya? Selamatan, ya boleh silakan. Selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Dan pergantian atau menunggu giliran. Lihat ya jawabannya. Dilarang merokok. Dan selanjutnya adalah menggunakan masker. Makin keras suaranya. Berjalan di kelas. Jangan berjalan di kelas ya. Jangan, itu ada jangannya, jangan berjalan di kelas. Ya, oke, silakan. Ini jawaban-jawabannya. Kembalikan buku berarti harus jawab. Jarang mengganggu berarti hormati nilai yang tertuju. Hadir tepat waktu, hormati bisa, komitmen bisa. Jarang melakukan kekerasan, betul, keselamatan, narkoba, kesehatan, menunggu giliran, hormati orang lain, disiplin juga bisa, kesabaran, gunakan masker, kesehatan dan selamat, ya selamat dari bahaya virus. Jangan berdiri di kelas, berlari di kelas, keselamatan dan keamanan. Itu adalah keyakinan kelas yang dituju ya. Nah, apabila kita sudah menentukan ya keyakinan kelas, kita bisa juga berarti kan dari peraturan ke keyakinan. Kalau sekarang dari keyakinan ke peraturannya apa saja sih?
Misalnya kita mempunyai keyakinan kelas, ada hormat, ada bekerja, ada rasa diterima, dimiliki. Misalnya kita mau rasa keyakinannya adalah hormat, saling menghormati. Jadi yang harus kita lakukan adalah datang tepat waktu, menyapa teman, dan mengembalikan barang yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Nah, kita bisa membuat kesepakatan kelas ini bisa berupa menuliskan apa-apa yang diinginkan oleh anak-anak, terus kita menyebutkan keyakinan apa yang akan kita tuju dalam kelas kita. Sehingga apabila keyakinan kelas itu ditulis atau disusun secara bersama sepakat oleh semua siswa, mungkin siswa juga akan mematuhi dan melaksanakan keyakinan kelas itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini baru peraturan yang ingin dicapai oleh anak-anak. Saya coba ke anak-anak untuk menuliskan peraturan apa yang mereka inginkan di kelas. Salah satu contohnya, ini tulisan anak ya. Sambil membuang sampah di tempatnya, memakai baju sesuai hari, dan mencontek, pakai topi setiap hari Senin. Itu adalah beberapa tulisan anak-anak yang mengenai peraturan apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Setelah aturan ini kita bisa simpulkan, kita susun terus panjang di kelas ya, biar apa yang kita inginkan, kelas kita inginkan dalam sekolah. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu ada 5. Ada dulu bahasa Inggris dari sini ya. Yang pertama ada survival. Saya mau tanya ya, survival apa? Oh iya. Bertahan hidup. Survival itu bertahan hidup. Kebutuhan akan sandang, papan, kesehatan, kebutuhan biologis, kebutuhan merasa aman. Itu adalah kebutuhan pertama. Kedua, ketiga, keempat, kelima adalah kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Dengan sayang yang belonging ya. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ingin diakui ya. Yang keempat adalah fun, kebebasan, freedom, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang kelima adalah kesenangan, untuk merasa senang. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu. Kebutuhan manusia kan ada 5 ya. Apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan salah satunya, apa yang Bapak Ibu rasakan? Tanya siapa ya? Bapak aja deh. Bagaimana perasaan Bapak pada saat tidak terpenuhi? Bila kita terpenuhi, ya merasa pincang juga. Gitu. Iya, karena yang lainnya bisa ini, sementara salah satu enggak ini, jadi kecewa. Gitu. Ya, kasih tepuk tangan dong. Kalau dari Ibu, apabila satu kebutuhan tidak terpenuhi, bagaimana? Apa ya? Ada yang kecewa ya, paling kecewa juga ya. Gak nyaman rasanya. Apabila tidak ada yang salah satu atau bahkan lebih banyak ya, pasti kita akan merasa yang kurang ya. Nah, begitupun dengan kita sebagai guru kepada anak. Apa yang anak lakukan di kelas itu pasti ada alasannya. Alasan kenapa anak melakukan itu. Mungkin ada salah satu kebutuhannya di rumah yang belum terpenuhi, atau yang kebutuhannya ketika di sekolah itu tidak terpenuhi. Contoh, ada suatu kasus Ibu Ani, guru kelas 5, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas, namanya Agus. Beberapa anak telah datang
dan mengeluhkan Agus yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira alasan apa Agus melakukan hal itu? Nah, untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan, kita harus tahu dulu alasannya. Nah, kita harus mengetahui alasannya, kebutuhan mana yang belum Agus dapatkan nih, sehingga Agus selalu merampas, meminta bukan makan teman. Yang pertama, apabila jawaban Agus lapar, kita harus tahu dulu ya jawaban Agus apa. Apabila jawaban Agus lapar karena orang tuanya tidak membawa bekal, berarti Agus sedang memenuhi kebutuhan hidup untuk yang survival, bertahan hidup supaya dia tidak kelaparan. Dia mencari cara, bagaimana caranya supaya dia tidak lapar. Cuman mungkin Agus menggunakan cara yang salah ya. Yang kedua, apabila jawaban Agus senang, temannya memperhatikan dia, jadi sengaja aja gitu supaya ini diperhatikan, berarti Agus itu kekurangan kasih sayang. Butuh kasih sayang, minta kasih sayang, kebutuhan untuk diterima oleh rekan-rekannya. Yang ketiga, apabila jawaban Agus dia merasa hebat, sudah bisa mendapatkan makanan orang lain, berarti dia membutuhkan, sedang kebutuhan yang diinginkannya adalah tentang penguasaan atas kemampuan dia. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh ibunya, maka kebutuhannya adalah kebebasan, dia ingin menu lain. Begitu. Yang kelima, apabila jawaban Agus adalah karena iseng aja, berarti kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh Agus adalah senangannya. Kita harus mengetahui dulu alasan anak kita kenapa, terus kita bisa menindaklanjutinya seperti apa semampu kita. Nah, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Sekarang Ibu, saya mau tanya dulu ya Bapak Ibu. Ibu-ibu jawabnya 1, 2, 3, 4 atau 5? Atau 4 deh. Apabila ada anak melakukan kesalahan, apakah Bapak Ibu akan 1. memberikan hukuman? 2. Apakah Bapak Ibu akan membuat rasa bersalah pada anak? Misalnya kamu tidak sayang ya sama ibu, kamu melakukan begitu. Yang ketiga, akan bertindak biasa sebagai teman. Yang keempat, apakah akan memberikan konsekuensi. Yang kelima, apakah akan berdialog dengan murid tentang kesalahan yang dilakukan. Saya mau putar ya, jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, atau 1 saja, atau 2 saja, 3 saja. Saya mau tanya berurutan ya. Kalau Bapak Ibu, kalau Ibu bagaimana? 5. Oke, kalau Ibu 5, oke. 4, oke. 4 dan 5. Oke. 5. Oke. 4. Oke. 5, oke. 4. Kalau Ibu sendiri? 5. Oke. Oke. Dan saya ada tayangan video. Mari kita simak ya. Bagaimana posisi seorang guru kepada murid.
Kelima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Mesti kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, keliling lapangan basket 2 kali. Di lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara tinggi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum, murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Apa lagi? Karen, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Karen. Kamu senang ya bikin susah ya? Kamu terlambat lagi. Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Tuh, Gusti Naren. Aku suka ya kalau ibu. Terus, sekarang ibu harus tulis apa? Absen. Ini kamu sudah sering melanggar loh. Ibu harus apa coba? Bu, Sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kelas. ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi tersebut di dalam dirinya. Panggilan, tahu lagi. Bu, Wah, sudah jam berapa ini, nak? Lambat lagi ya saya. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi.
Bisa lah Bu. Ya sudah, sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan kakak, cenderung bersendai gurau untuk menjaga santai. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses. Perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada guru. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mana tadi? Aduh, baik. Bu, Karen, sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, sekarang sudah jam. Ya. Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9 kita istirahat. Kamu harus tinggal di kelas. Jangan ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang cenderung formal. Karen. Bu. Bu, saya tak angkat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Sekolah yang mana ya? Kayak diri sendiri. Ini mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa. Hah? Ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan aku dari ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan
ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah, seperti pada meja. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diberikan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat bertambah. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak. Bapak Ibu, itu adalah gambaran 5 posisi kontrol guru. Nah, yang sudah sedang kita jalani ada di posisi mana? Tadi dikatakan bahwa sebaik-baiknya adalah kita berada pada posisi manajer. Gambaran dari 5 posisi kontrol, gambaran dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bisa dilihat apa yang dikatakan guru, bagaimana hasilnya, kemudian apa yang dikatakan murid, dan dampak pada murid. Jadi respon guru juga berdampak pada respon murid, ya. Guru kan digugu dan ditiru, jadi sebaiknya kita memberikan contoh yang baik sehingga kita juga dapat respon yang baik muridnya. Dari posisi 5 kontrol guru tersebut, banyak yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah melaksanakan restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Ya, jika ada murid yang salah, kita beritahu, jadi mereka dalam kembali ke temannya dalam keadaan sudah stabil, ya. Nah, ini ada ciri-ciri restitusi. Nanti ada video lagi bagaimana kita mengaplikasikan cara-cara restitusi ini pada siswa. Bagaimana cara menggunakannya, ya. Kita lihat dulu. Jadi restitusi adalah bukan menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang tawaran. Yang keempat adalah menuntut melihat ke dalam diri. 5 adalah mencari kebutuhan dasar. 6 adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7 adalah fokus pada karakter dan tindakannya, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dalam kegiatan restitusi ini ada 3 tahapan. Karena 3 tahapan maka disebutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses dialog antara guru dengan murid, guru dengan orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3 langkah. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Gambarannya adalah seperti ini, segitiga dimulai dari bawah, ya, menstabilkan identitas. Kita menggunakan dengan kata-kata tidak apa-apa, setiap orang pasti pernah kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi murid tidak selalu merasa bersalah atas kesalahannya. Yang adalah kita tanya kenapa murid itu melakukan kesalahan itu. Jadi murid akan lebih terbuka untuk menjelaskannya. Yang ketiga adalah menanyakan solusi, keyakinan apa dan akan menjadi seperti apa.
Mari kita simak video satu lagi ya mengenai penerapan segitiga restitusi bagi kelas. Yang kali ini kita yang diterapkan yang dikenal institusi laser. Segitiga restitusi adalah yang dijalankan oleh guru yang mandiri dan bertanggung jawab, punya posisi proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambar. Sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah dekat identitas yang siap. Dinasi tindakan yang sama. Sisi ada kegiatan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi. Oh Pak, seru banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Banget. Oh begitu. Itu mana? Juga mana apabila ada yang menurut Bapak? Ya? Melakukan. Ya saya langsung ngatain mereka Pak. Banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Kamu melakukan. Iyalah, saya diam aja Pak. Ya saya bela diri lah. Aku saya dituduh tukang fitnah. Ya, artinya itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak memikirkan lagi. Melihat Terus padahal ya, iya. Jadi kamu memilih untuk tetap. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah. Oke. Kamu benar. Itu kira-kira sesuai dengan keyakinan pas atau prinsip kamu tidak? Di keyakinan atau prinsip mana sesuai dengan keinginan kamu. Kamu yakin tidak? Dalam lain itu penting buat kamu. kenapa? Iya, setuju. Saling menghargai. Kamu juga keyakinan yang iya. Benar tidak? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Lo perlu memperbaiki. Ya, untuk kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Nah,
Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu tadi adalah contoh penerapan dan contoh dialognya ya, dialog dari penerapan segitiga. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ini ya, menjalankannya apabila ada anak yang melakukan kesalahan, dan semoga juga anak-anak bisa diajak untuk mengobrol, berpikir mengenai atas kesalahannya, dan juga bisa berpikir untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah dari tindakan yang salah. Kita bahas lagi mengenai segitiga restitusi. Ada 3 bagian yang menstabilkan identitas. Kita mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini, tindakan kesalahannya, tapi bisa fokus memperbaiki masalah. Kedua adalah validasi tindakan yang salah. Guru akan menggeser pikirannya jadi lebih proaktif pada murid. Bisa mengajukan pertanyaan, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini, atau kamu bukan melakukannya tanpa sesuatu ya, jadi tanyakan alasannya kenapa. Dia adalah menanyakan keyakinan berupa teori kontrol yang berasal dari dalam diri. Bisa menjawab pertanyaan berupa keyakinan Mas apa yang saya yakini, kesalahannya apa. Dia tanyakan juga lalu akan bagaimana selanjutnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah mengaitkan dengan nilai keyakinan. Kedua adalah kesediaan melakukan kesalahan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid harus menyadari dulu kesalahannya sehingga dia bersedia melakukan kesalahan. Kemudian murid bisa memecahkan masalah yang relevan sesuai yang berhubungan dengan kesalahannya. Yang keempat, perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu adanya waktu dari pihak yang berbuat kesalahan, kapan akan memulai perbaiki kesalahannya itu. Dari penerapan segitiga restitusi ini diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi. Kedua adalah membuka wawasan murid agar bisa menyelesaikan masalah. Yang ketiga adalah membuat murid menjadi semakin percaya diri, semakin mandiri, dan semakin merdeka. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Menyampaikan materi dari sisi materi yang sudah saya pelajari. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan juga saya pribadi bisa menerapkan dan mengaplikasikannya di dalam kelas. Dan juga tujuan dari pendidikan yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila juga dapat terwujud dari semua putra putri kita. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Susan atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Semoga kita semua bisa menerapkan dan mengaplikasikan apa yang sudah Ibu Susan sampaikan pada kelas kita. Bisa kita mulai dari dalam diri kita sendiri. Untuk selanjutnya acara yang keempat yaitu sambutan Ibu Kepala Sekolah sekaligus penutup acara. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Terima kasih atas paparan Bu Susan. Semoga paparan Bu Susan akan menjadikan motivasi buat kita semua. Semoga SDN
SDN Cilangkap 7 akan menjadi SD yang lebih baik lagi karena kita telah melihat paparan-paparan yang disampaikan oleh Bu Susan. Dengan paparan itu kita belajar menjadi sabar, menjadi yang pendidikan yang positif. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik lagi. Dengan adanya paparan ini, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Kita berlanjut kepada acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dede Taufik Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum acara kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan dilancarkan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tayyib. Bagi mutahi babi jasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ahli athar wa ashabil akhyar wa ala ni'amillahi wa ifdalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jabbilna bil afiyati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman waj'al musyawaratana musyawaratan nafi'atan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, demikian Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan